Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya, baik ya, luar biasa, Allahu Akbar ya. Allahu Masya Allah, semuanya lengkap. Oke, Anda semuanya. Tapi sebelum lebih jauh bahas lancar kegiatan kita berdoa dulu. Ada yang bisa bantu Bapak baca doa? Oh, ini pembaca doa di mana-mana. Silakan Anda. Silakan Anda. Mengingatkan berdoa dengan berdoa selesai. Oke, terima kasih Anda telah memandu bacaan doa. Jadi doa tuh kalau kita lakukan di aktivitas kegiatan itu semuanya akan lancar ya. Mudah-mudahan kita juga lancar ya. Oke, minggu kemarin, pekan kemarin, pertemuan sebelumnya, Bapak juga lupa ya sesi keberapa. Hari ini sesi keberapa nih? Ketiga, Pak. Ketiga ya. Hari ini kita udah masuk ke sesi ketiga. Masih ingat nama kegiatan kita ini apa? Bimbingan kelompok. Benar ya. Jadi ini adalah bimbingan kelompok sesuai dengan kemarin kita sharing ya, pengertiannya saling sharing, saling berbagi informasi, saling berbagi pendapat, berkomunikasi tentang hal-hal yang ingin kita diskusikan dan itu terkini. Nah, ceritakanlah apa yang ingin kita ceritakan. Cerita kita. Asik. Ya. Silakan anak-anak yang diceritakan. Masih kita pegang hari ini sampai kapan dan dimanapun, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Kita akan tetap jaga kerahasiaan informasi yang Anda sampaikan. Dan jikalau itu tidak layak diberikan dan Anda tidak berkenan diinformasikan kepada yang lain, tidak akan Bapak informasikan. Ya. Kita sama-sama di sini semuanya sukarela, terbuka. Seperti itu yang sesuai dengan konteks yang telah kita pahami bersama juga ya. Dan Bapak berharap nanti setelah hasil kita dapatkan ya, dapat informasi bisa kita praktikkan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Bapak sudah ingat nih, nama-namanya juga Bapak sudah tahu, sudah Bapak surna, tadi Bapak masuk yang baju ungu. Oh, ini namanya. Bapak catat masuk baju batik yang pakai kacamata. Masuk yang imut-imut juga gitu kan. Semuanya imut-imut ya. Bapak sudah tahu. Tapi teman-teman masih ingat nggak teman-teman yang lainnya? Ingat, Pak. Masih. Ya, ini Tiara Safitri kemarin ya. Tiara ini siapa namanya? Bia, Pak. Bia ini namanya? Rana ini namanya? Nopal ini namanya? Keren, udah akrab itu namanya. Noval ini namanya? Anugerah Pak. Anugerah. Berarti sudah saling kenal, sudah saling tahu gitu ya. Oke Ananda, posisi keadaannya bagaimana? Udah nyaman? Sudah. Kemarin kan permintaannya ruangannya lebih nyaman Pak. Nih udah Bapak gelar di karpet merah supaya lebih aslinya Bapak naikkan 1 PK kemarin. Jadi ruangan kita lebih nyaman gitu. Jadi nanti kita akan lanjutkan nih kegiatan sama seperti sebelumnya, kita diskusi. Silahkan aja apa info yang teman-teman tahu dan ingin kita diskusikan, silahkan di sini. Bersedia dan siap? Siap. Bersedia dan siap. Kira-kira Bapak akan pantik dulu dengan sebuah berita nih. Teman-teman kemarin ada dengar informasi yang anak yang dititipkan di tempat penitipan anak, ternyatanya di dalam tempat penitipan anak tersebut ada tindakan-tindakan yang tidak baik oleh pengasuhnya. Nah, gitu kan. Nah, itu baru-baru ini berita atau info yang Bapak baca. Kalau dari Ananda ada nggak? Mungkin dari siapa yang ada? Oke, silakan Bia. Kalau saya itu kurang lebih kayak apa ya? Lebih ke ada seseorang percaya gitu dia dokter, tapi dia itu malah melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu Pak. Oke, jadi kita percaya kepada dokter ya. Pasien berarti ya Bia. Pasien ini juga percaya kepada dokter. Nyatanya dia melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada pasien ini. Iya Pak. Oh, itu dalam berita juga. Iya Pak. Oke. Yang lain ada dapat info berita? Oke, silakan. Ada itu Pak, dia cewek itu, dia tuh ada cowok yang gesek-gesek itunya ke pantas si cewek itu Pak, di KRL. Habis itu dia marah Pak, Iya. dijambain cowok itu, malah ada ibu-ibu yang bilang, ngapain sih kamu ribut gitu Pak, malah dikena marah deh sama ibu. Oke, ini bukan ibu yang tidak pantas gitu. Oh tidak. Tidak, beda ya. Kata ibu tidak pantas, kata bapak ibu yang tidak. Ini masalahnya terkait dalam publik ya, umum ya. Di fasilitas umum di kereta. Jadi alat kelamin ya, mohon maaf ya, berarti
secara sengaja dia melakukan pelecehan kepada lawan jenisnya. Oke. Ada info yang lain nggak? Juga info dari Gen Z nih, anak muda nih yang baru juga. Dari Yaya? Ada sih Pak lewat yang beritanya Bia. Iya terus juga yang daycare tuh juga Dari ada Yaya. lewat. Oke. Kalau Noval baru-baru ini apa yang terlihat berita Aku sih Pak sama kan mengalami ini? Kalau Anugrah? Kalau berita lewat misalnya hari ini antrian minyak sih Pak. Oh, antrian minyak ya. Itu emang acap kali ya, ajab gitu ya. Orang mau sekarang orang tak peduli lagi tak ada duit, yang penting ada minyak. Nah, sekarang itu kondisi negara kita ya, terkhususnya provinsi Riau yang negeri banyak minyak. Ya. Oke, jadi tadi ada beberapa pembahasan dari ranah terkait pelecehan. Kalau dari dia tadi adalah terkait sama pelecehan juga, tapi antara dokter dengan pasien. Kalau ini sesama pengguna. Kalau dari Tiara, dari Nopal, dari Anugrah, sama informasinya ingin disampaikan. Jadi lebih menarik kita bahas adalah mungkin hari ini tentang itu ya, mengedukasi kepada kita semua informasi tentang kekerasan, pelecehan, baik itu verbal maupun non verbal yang terjadi di lingkungan kita. Ya, itu sangat relevan juga bagi teman-teman generasi Z. Kalau kita pikir nih sejenak, sebenarnya pelecehan itu ya, pelecehan seksual, kekerasan seksual yang seperti yang disampaikan oleh Rana dan juga Bia tadi, itu sebenarnya apa hal yang melatar belakangnya? Kalau kita pikir gitu ya. Saya Pak. Apa ya? Misalnya ya. Biasanya orang melakukan pelecehan seksual pada orang lain itu karena ada kesempatan gitu Pak. Mungkin ketika misalnya laki-laki ketika Oke. melihat wanita yang pakaiannya mungkin sedikit terbuka atau segala macam, jadi dia merasa dia ada kesempatan untuk menggoda si cewek ini. Nah itu juga berpotensi. Nah itu juga potensi pelecehan seksual gitu Pak, karena ada kesempatan itu Pak. Kalau dari Tiara adanya kesempatan, kalau dari Rana adanya peluang. Saya kurang setuju sih Pak Sama, oke. Karena terkadang bukan karena wanita itu berpakaian yang tidak baik atau semacamnya, ada juga yang udah berjilbab panjang, udah tertutup syar'i, tapi masih juga ada yang melakukan pelecehan. Jadi menurut saya itu nafsunya sih Pak, nafsu nafsu. orang itu nggak bisa ditahan Pak. Oke, kalau dari Tiara tadi pelecehan itu terjadi karena ada kesempatan. Faktornya mungkin pelaku ataupun korban itu pelaku itu tertarik karena korban berpakaian yang tidak senonoh gitu ya. Sementara dari Rana, terkadang dia udah berpakaian bagus ya Rana, cuman dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya selayaknya manusia. Berarti itu ya. Ada nggak kira-kira lagi yang latar belakangnya? Atau oke, silakan kalau ada. menurut saya itu gabungan antara pendapat Rana dan pendapat Tiara tadi Mix. Pak. Ya, karena ada kesempatan tadi, karena ada yang nafsu tadi yang tidak bisa terkontrol, namun di situ ada kesempatan, makanya dia melakukan pelecehan seksual juga. Nah, jadi ya kembali lagi ada kesempatan juga gitu ya. Ada kesempatan, ada peluang. Jadi kalau kita pikir ya sekarang ini terjadi seperti berita-berita yang teman-teman juga pernah lihat informasi mungkin di FYP, di TikToknya, di Instagramnya, di Facebooknya. Kalau Bapak kan sering nengok di Facebook gitu kan, adanya informasi ayahnya yang mungkin melakukan tindakan pelecehan kepada anak gitu ya. Ada juga yang sama saudara, ada yang tetangga, yang mungkin dulu sempat viral yang Nia yang jual gorengan, kemudian dari Nia sampai dibuatkan lagu gitu kan, sampai dibuat film, sampai makamnya juga dikunjungi oleh orang gitu kan. Sebenarnya itu kalau kita kaitkan dengan yang melatar belakang tadi, itu terpenuhi sebenarnya ya. Sebenarnya Nia anak kecil loh gitu, usianya SMP, SD ya, masih SD gitu. Ya kira-kira anak SD berpakaian mungkin selayaknya gitu ya Rana. Cuman adanya hawa nafsu mungkin dan tidak terkendali yang melakukan tindakan seperti itu. Dan dampaknya ini kita bahas. Salah satunya dari Nia itu dampaknya akan terjadinya pemerkosaan, ya kan? Pembunuhan, apalagi dampaknya?
kecemasan, ada lagi enggak dampaknya? Dikucilkan dari sosial, diintimidasi ya, dicerca, bahkan tadi yang parahnya sampai bunuh diri ya, atau dibunuh ataupun bunuh diri. Bahkan ada yang sampai sakit jiwa, gila, ya kan? Itu semua dampaknya yang terjadi kepada korban. Kalau dampak yang tidak secara langsung ya juga nih ya sama anak-anak bapak ini ya, perempuan. Kalau dengar berita gitu bagaimana juga dampaknya terhadap kita yang mendengar? Sedih Pak. Sedih ya. Jadi kesel juga. Kesel, takut. Kalau Nugra kenapa takut? Takut dilecehkan juga gitu. Dan itu tidak berkemungkinan juga bahwasanya sekarang ini laki-laki tidak dilecehkan. Juga ada tuh ya yang viralnya di kereta juga, laki-laki sama laki-laki. Ada Nopal atau Nugra ada ceritanya. Gimana ceritanya tuh? Nopal di kereta. Tak ada. Nopal nggak tahu informasinya. Nggak tahu. Juga ada kan informasi. Kemarin juga yang viral juga tuh yang di Kepulauan Riau gitu ya. Nah, juga ada beberapa kesempatan. Itu terjadi karena banyak hal yang melatar belakangnya dan adanya mungkin ketidakpuasan, ya, ketidakpuasan secara batin, psikologis, dan dampaknya kepada kita tadi kita jadi cemas dan apalagi yang kita yang takut juga merasa seperti yang sudah sampaikan, ketika kita takut itu juga akan membatasi langkah kita gitu ya, dan kita akan penuh merasa dibayang-bayangi rasa takut juga. Menurut teman-teman, menurut Ananda semuanya, kalau hal ini terjadi di sekitar kita, ya, apa yang kiranya harus kita lakukan? Gebukin pelakunya, korbannya. Pelakunya viralin ya, seperti yang terjadi sekarang ya. Oke, apa lagi? Laporkan Pak. Laporkan kemana? Satgas PP KPT kalau sekarang namanya. Ya, di kampus kita. Kalau di luar mungkin laporkan kepada pihak yang berwenang, jangan takut. Itu dia dari beberapa yang dampak yang bisa kita lihat. Nah, sekarang kita coba kemukakan nih dari teman-teman pikirkan ya. Bapak mau coba tanya dulu pendapat dari Bia nih. Kalau menurut Bia nih, cara kita mencegah nih, upayanya gitu, preventifnya supaya hal-hal gini ini bisa kita netralisir nggak terjadi, gimana tuh Bia? Kalau misalnya dari saya itu Pak ya berpakaian yang sopan. Yang Tapi sopan. karena emang kalau dari pelakunya itu pasti gimana pun kita korban itu pasti dia tuh ada aja celahnya gitu. Jadi kalau menurut saya jaga diri aja, kayak jangan nggak usah berlebihan lah, mau dari pakaian, dari berpenampilan dan lain-lain. Oke, itu dari Bia ya, pendapat Bia. Dan selaku perempuan, ini Nopal sebagai laki-laki yang berpotensi ya jadi pelaku dan juga korban ya. Dan semua orang itu dia pasti akan mempunyai kendali dirinya. Kalau menurut Nopal yang terjadi di depan Nopal, mungkin bahkan ada yang berpakaian yang tidak senonoh di depan Nopal gitu. Mungkin sebagai orang yang normalnya yang mempunyai kendali diri, Nopal gimana pendapatnya? Tentang Bagaimana ketika ada juga perempuan gitu ya, wanita di depan Nopal yang berpakaian tidak pantas dan layak juga gitu, gimana Nopal menanggapinya? Atau ada hawa nafsu juga yang tidak terkendali? Kalau kayak gitu Pak, gimana ya? Saya pribadi juga bingung juga. Bingung Kalau ya? mau bilang langsung ke dia atau mau menggunakan jadi nggak enak juga. Jadi biasanya saya lakukan saya nggak dilihat, nggak saya suka aja gitu. Nggak dilihat ya Kin? Nggak dilihat. Jadi dilihat apa nggak dilihat? Dilihat ya. Oke, kalau karena ada mata. ada mata ya kan benar. Kalau kata Ustadz Dasat Latif tuh kalau dilihat rezeki gitu ya, kalau tak dilihat mubazir. Seperti itu ya. Benar juga disampaikan oleh Bapak. Ini ya yang perlu kita juga ketahui, baik perempuan maupun laki-laki. Gimana caranya kita bisa mengingatkan teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita untuk coba aware ya, peduli gitu dengan orang-orang yang ada. Jangan pernah merasa kita itu sudah terlindungi, tapi kita itu coba saling melindungi. Contohnya Nopal, lihat mungkin temannya berpakaian yang tidak baik, mungkin Nopal boleh sampaikan dengan baiknya juga. Mungkin namanya si Bunga, kamu cantik loh gini, tapi coba Bunga
bunga lebih tertutup gitu ya, supaya bunga juga terlindungi gitu. Apalagi sekarang masa-masa gini loh ya. Berarti kita harus sama-sama menjaga diri ya. Oke. Ananda semuanya, Bapak rasa ini sudah tersampaikan ya yang ingin Bapak sampaikan. Artinya kita dari masalah yang saya sampaikan ini, apapun yang terjadi di dunia nyata, di dunia sosial media gitu ya, kita coba untuk saling melindungi. Jangan pernah, baik itu pelaku ataupun korban, kita jangan coba sekali mencemooh kembali. Kadang ada ya, terlihat mungkin dari komenan, itu salah ceweknya, kenapa dia berdiri di situ di depan cowok, kan ada gitu. Bahkan ada itu cowoknya bajingan gini lah, jelas ada cewek, kenapa gitu. Kita coba memang menormalisasikan ya antara batasan laki-laki dan perempuan, bagaimana etikanya, bagaimana supaya kita saling menghormati, saling menghargai dan menjaga. Oke. Ada kira-kira Anda yang sampaikan, yang ditanyakan lagi atau info yang teringat lagi? Sudah cukup ya mungkin untuk informasi hari ini. Mungkin ini sepertinya sudah tapi karena sedikit berat, Bapak mau coba cek dulu di mana tubuh dan pikiran dan perasaannya hari ini. Bapak akan coba bagi satu ice breaking. Ya, Bapak akan kasih selingan nih sedikit gitu ya. Bapak akan sebutkan 3 daerah, 3 lokasi, ada darat, ada laut, ada udara. Udah pernah juga nih Bapak sampaikan ya. Jadi silakan teman-teman sebutkan apa benda, entah hewan, entah apa itu yang ada di darat, laut, udara. Nopal darat. Saya. Ya. 1, 2, 3. Oke, laut. 1, 2, 2. Darat. 1, 2, 3. Itu saya luar. Berarti saya udah habis ya, darat. TV darat. Kucing udara. Pesawat darat. Ya, Berarti Rana sudah sedikit apa yang ada di darat lagi ya. Oke teman-teman, Anda semuanya juga, artinya hari ini Bapak harap semuanya sudah paham ya dengan kondisi yang terjadi di dunia ini. Jaga diri masing-masing, jaga lingkungan, jaga kondisi kita selalu untuk terlindungi ya. Bapak mau minta kesediaan Anda untuk sama-sama kita jaga diri, dengan sama-sama kita ucapkan stop kekerasan seksual. Ya. Boleh? Tangan ini. 1, 2, 3. Stop kekerasan seksual. Terima kasih ya Anda semuanya sudah, Bapak sangat bahagia. Tak pernah Bapak sebahagia, terharu Bapak hari ini. Karena Anda yang hadir nih langsung datang ke ruangan, kita bertemu. Tapi sayangnya dengan keterbatasan waktu ya, karena sekolah kita hari ini menggunakan sistem learning ya. Kita banyak pembelajaran, banyak kegiatan, juga ada ikut eskul ya. Nah, kita keterbatasan waktu juga, jadi Bapak sepertinya akan melaksanakan kegiatan ini rutin, tapi mungkin durasinya agak kita sesuaikan gitu, sesuaikan dengan kegiatan kita masing-masing ya. Kegiatan kita juga sudah selesai, Bapak coba ini minta kesan dan hasil yang Anda dapatkan lah dari hasil forum kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Ada yang ingin nyampaikan dulu? Kalau tidak Bapak lempar. Ke siapa dulu? Ada Anda? Oke, kalau Bia mau duluan. Oke, silakan Bia. Jadi kesan dan kesimpulan kan Iya. ya. Jadi kesannya saya jadi tahu nih banyak informasi kayak tadi yang ternyata nggak cuma yang ada kasusnya yang di KRL, nggak cuma cewek aja yang jadi korban, tapi sesama cowok itu juga ada yang jadi korban dan pelakunya cowok juga. Jadi kita nggak bisa memandang kalau perempuan itu juga cuma bisa jadi korban, bisa jadi pelaku atau jadi korban, gitu juga nama laki-laki bisa jadi pelaku dan korban. Jadi saya merasa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk tahu informasi-informasi yang saya sendiri nggak tahu gitu, karena dari teman-teman ternyata ada loh informasi yang saya lewatkan. Boleh kasih hapus dulu. Ada yang nyampaikan sudah terwakili oleh Bia. Sudah Sudah terwakili ya. Jadi Bia ini sudah bisa jadi wakil rakyat. Iya. Sudah bisa mewakili. Amin ya. Wakil rakyat, wakil semuanya. Ke semuanya kan. Nanti Bapak tinggal mengasih anggaran untuk uang BK seperti ini. Aspirasi.
Oke Ananda, untuk kegiatan aktivitas nih mungkin kita sesuaikan lagi ya dengan jadwal secepatnya. Nanti boleh Bapak sampaikan informasinya lagi. Masih bersedia? Masih Pak. Kira-kira hari apa luangnya lagi? Saya Pak, menurut saya hari weekend Pak, hari Sabtu gitu, Hari biar Sabtu. waktunya panjang gitu Pak. Oke, kalau dari Ayah weekend, yang lainnya weekend juga mau ya? Bisa gitu. Nggak bisa weekend. Kalau Nugra bisa ya? Hari Solo. Weekday ya? Jumat mungkin Pak. Jumat. Oh iya Jumat. Jumatan Pak. Oh habis Jumatan kosong semuanya di Ananda. Oke berarti kita atur ya kalau ada aktivitas dan kegiatan. Mungkin terakhir juga Bapak ingin menyampaikan pesan Bapak dan harapan untuk Ananda semuanya. Kita memfasilitasi ya semua siswa peserta didik di sekolah ini untuk selalu hadir untuk menyampaikan, kita menyediakan wadahnya terkait pertama ini masalah tentang kekerasan seksual verbal non verbal. Nah, kalau dari teman-teman juga ada yang menyampaikan harapannya? Sudah ya, sudah tersampaikan juga ya, itu harapan dari Bapak tentunya kepada Anda semuanya. Bapak rasa kita cukupi saja ya untuk kegiatan hari ini, tapi kita tutup dulu dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh siapa lagi? Saya Pak. Oke. Saya gantiin posisinya. Novel ya? Iya. Enggak apa-apa. Oke baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Yaya pembacaan doanya. Kita cukupi hari ini. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.